Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali Pukatnas hadir dalam renungan hari ini. Tema hari ini adalah iman yang teguh dan aktif. Saya Surikno dari Pukat Balikpapan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 2 ayat 5 yang berkata demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus mengawalinya dengan mengampuni dosa orang lumpuh itu. Dan ketika itu, Yesus baru melakukan kesembuhan bagi orang lumpuh itu dengan berkata demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh ini dapat mengalami semuanya, mengalami pengampunan, mengalami pemulihan yang utuh karena berkat dari 4 orang di sekitarnya yang benar-benar beriman, percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan, bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa-dosanya, dan bahkan Yesus sanggup menyembuhkan yang lumpuh menjadi berjalan. Untuk memperoleh iman yang teguh dan kuat seperti 4 orang tersebut, maka satu-satunya jalan adalah membangun relasi kita dengan Tuhan. Untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, yaitu caranya adalah berdoa. Kehidupan doa kita diaktifkan kembali. Doa tidak sekedar minta-minta, tetapi doa membangun hubungan dengan Tuhan, memuji Tuhan, merasakan kebesaran Tuhan, dan selalu bersyukur. Dan tidak hanya berdoa saja, kita mesti tahu bahwa apa yang menjadi kehendaknya, yaitu melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ada banyak hal. Inilah sebagai petunjuk kehidupan bagi kita yang percaya. Ketika kita berdoa dan membaca firman Tuhan begitu aktif dan begitu diberkati, maka kita tidak boleh berhenti di sini saja, melainkan hendaknya mesti dibagikan kepada orang lain melalui pelayanan. Dan tentu pelayanan ini membutuhkan iman, sama seperti 4 orang itu membutuhkan iman yang kuat. Ketika mereka terhalang banyak kerumunan orang, untuk dapat mengantar orang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus, iman mereka mengatakan tidak mundur, melainkan terus berjalan mencari cara untuk dapat menghadirkan orang lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Dan cara itu cara yang sangat luar biasa. Mereka naik ke rumah dan menurunkan orang lumpuh lewat atap sampai ke depan Yesus. Bagaimana dengan kita juga? Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, banyak halangan, kesulitan hidup menerpa kita. Apakah kita berhenti? Atau kita mencari jalan? Kesulitan sesungguhnya
memberikan kepada kita kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Untuk itu, jangan karena kesulitan, jangan karena halangan menghancurkan iman kita. Karena iman kita adalah kekuatan terbesar dari diri kita. Kesulitan juga bisa mengubah hal-hal yang tidak pasti menjadi pasti. Karena melalui kesulitan, iman kita menjadi bertumbuh dan kita pun dapat percaya penuh bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita untuk bisa melewatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus, Santo Petrus, dan Santo Yakobus, bagaimana reaksi mereka terhadap percobaan, terhadap kesengsaraan, terhadap duka cita yang mereka alami. Mereka mengatakan berbahagia. Mereka mengatakan bermegah. Dan mereka mengatakan bergembira. Karena di balik semuanya itu, kesulitan dibutuhkan untuk menumbuhkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui renungan ini kita terus mau membangun relasi dengan Tuhan, membangun komunikasi melalui doa, melalui baca kitab suci, dan mewujudkan dalam pelayanan. Pelayanan tentu tidak boleh sendirian. Yesus mengatakan minimal berdua-dua. Dan untuk itu, komunitas seperti Pukat, komunitas seperti Persekutuan Doa Karismatik Katolik, komunitas seperti Meditasi Kristiani, dan komunitas-komunitas lain yang menjadi kekayaan gereja Katolik itu sungguh-sungguh membantu kita dalam pertumbuhan iman seseorang. Sama seperti 4 orang membangun iman yang kuat kepada si lumpuh, sehingga si lumpuh itu dapat berjalan karena iman 4 orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan ini sangat dibutuhkan ketika kita berada di zaman modern. Semakin modern, semakin banyak kesulitan tentunya. Percayalah, dengan iman yang teguh dan aktif, bahwa Yesus mempunyai otoritas mengampuni, bahwa Yesus mempunyai otoritas memulihkan, bahwa Yesus adalah kasih yang sanggup selalu beserta kita, menyertai kita dalam segala keadaan dan kondisi. Untuk itu, hari ini doa saya adalah semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi selalu mempunyai iman yang kuat, sehingga apapun yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami, Tuhan Yesus yang menyertai teman-teman agar selalu kuat di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.